Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali pada siang yang cerah ini ya, dalam rangka belajar ekonomi. Seperti biasa ya, minggu-minggu ini belum bisa kita menggunakan aplikasi Zoom karena ada beberapa kendala gitu. Namun bukan berarti kita menjadi orang yang malas-malasan gitu. Nah, agar lebih diberkahi oleh Allah, marilah kita sama-sama membaca doa Al-Fatihah dan doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihan. Amin. Semoga Allah berkahi setiap langkah kita. Langkah apa nih? Walaupun langkahnya cuma di rumah, tapi kan mau menuju belajar. Membuka laptop, membuka handphone, membuka YouTube. Nah, materi kali ini mengenai BUMS. Kan beberapa minggu lalu sudah saya berikan file dalam bentuk Microsoft Word ya, mengenai BUMS. Nah, ini sedikit saja penjelasannya gitu kan. BUMS itu apa? BUMS itu badan usaha milik swasta gitu kan. Nah, swasta itu adalah milik pribadi. Terpisah dia dengan BUMN dan BUMD. Kalau misalnya BUMN dan BUMD itu dinaungi oleh pemerintah. Kalau BUMN itu pemerintahan pusat, BUMD itu pemerintahan daerah gitu kan. Nah, yang sering kita ingat bahwa BUMN ini juga dia berevolusi. Berevolusi itu berarti melakukan perubahan secara lamban gitu kan, menjadi lamban laun menjadi BUMS gitu kan. Salah satunya apa nih? Salah satunya seperti PT KAI gitu kan, yang dia dulunya kan kereta api Indonesia saja ya. Nah, yang mana kalau misalnya kita ingat gitu kan, kereta api Indonesia pada zaman dahulu gitu, itu pelayanannya kurang baik. Makanya ada kesepakatan dari beberapa pihak gitu kan, agar kinerja perusahaan atau badan usaha ini menjadi lebih baik, maka hak kepemilikan itu digeser gitu menjadi BUMS. Nah, BUMS ini apa nih? Persero, ya kan? Menjadi persero terbatas, perseroan terbatas gitu kan. Badan usahanya itu perseroan terbatas. Ingat lagi perseroan terbatas. Sero itu kan artinya saham. Perseroan terbatas berarti seperti yang saya jelaskan minggu-minggu lalu bahwa yang memiliki atau yang menaungi daripada badan usaha tersebut gitu kan, itu ditandai dengan sero-sero, dengan saham-saham. Sero itu artinya saham gitu kan. Yang dia memiliki wewenang itu orang yang memiliki saham. Saham ini nih gimana cara dapetinnya? Saham ini tadi bisa didapatkan di Bursa Efek Indonesia gitu kan. Kita mendaftarkan diri kita gitu kan untuk mendapatkan saham itu tadi gitu. Nanti kita memang menanamkan modal, tapi bukan modal itu langsung yang kita kasih setelah itu udah. Nah,
seberapa besar modal kita, nanti dikasih yang namanya kupon saham gitu. Kayak beli voucher ya. Misalnya harga satu kupon saham itu 100.000. Kakak misalnya mau punya uang sebesar berapa ya? 1 juta. Berarti kakak hanya memiliki 10 kupon. Nah, 10 kupon itu nanti terhitung berapa persen kepemilikannya di perusahaan tersebut. Begitu sistem saham tadi ya. Nah, sistem perseroan terbatas. Terbatas hanya orang-orang tertentu juga sepertinya yang menaungi perusahaan tersebut. Nah, banyak perusahaan BUMN yang dia sudah berevolusi menjadi BUMS dalam naungan perseroan terbatas, gitu ya. Sehingga secara tidak langsung memang kualitas daripada badan usaha tersebut jauh lebih baik gitu. Misalnya seperti PT KAI, kita lebih senang sekarang naik kereta api, imbang-imbang kayak naik pesawat gitu kan. Bedanya ini jalur darat gitu. Nah, tapi juga ada kekurangannya yang bisa kita lihat sendiri ya di di lembaran yang disampaikan gitu kan. Salah satunya harganya mahal gitu. Padahal perusahaan-perusahaan BUMN ini sebenarnya dia berfungsi sebagai pelayanan publik. Pelayanan publik itu berarti pelayanan masyarakat, tapi diperdagangkan sama BUMS. Dibuat harganya jadi mahal karena dikelola sama si BUMS gitu. Nah, itu saja ya mengenai BUMS dan juga BUMD seperti itu ya. Salah satu contohnya adalah PDAM, Tirta, Nadi gitu kan. Ataupun Bank Sumut. Kan memang ada kelebihannya, ada kekurangannya. BUMN dan BUMD ini sebenarnya pelayanan publik, tapi karena udah beralih menjadi BUMS, ada beberapa badan usaha yang udah beralih ke BUMS, berarti kepemilikannya kepemilikan swasta dan pelayanannya juga lebih mahal gitu. Nah, setelah itu kita membahas ya langsung ke BUMS. BUMS itu badan usaha milik swasta. Swasta ya berarti tidak milik negara. Ya dipegang oleh pihak-pihak tertentu gitu kan. Nah, BUMS ini tadi kurang lebih gitu kan digambarkan menjadi 3 poin. BUMS nasional, BUMS multinasional, sama BUMS asing. Gitu kan. Namanya juga swasta, kepemilikan pribadi gitu ya. Nah, berarti karena kepemilikan pribadi dikelola oleh pribadi, orang yang memiliki banyak modal, tetapi bukan duitnya langsung ditelepkan untuk mengelola perusahaan tersebut, namun tetap didaftarkan ke Bursa Efek Indonesia gitu kan untuk mengetahui kepemilikannya. Nah, kalau misalnya tadi ya badan usaha milik swasta yang dia nasional gitu kan, yang dia bersifat di dalam negara gitu kan, asli milik negara tersebut, itu salah satu contohnya itu PT ya, PT perseroan terbatas ya, seperti perusahaan-perusahaan BUMN yang dia berevolusi menjadi perusahaan BUMS. Nah, seperti PT KAI, habis itu juga Garuda Indonesia gitu ya. PT apa lagi ya? Dan banyak lagi. Nah, kalau misalnya PT Indosat, sering ya kita dengar PT Indosat. Itu gimana nih kepemilikannya? Gitu kan. PT Indosat itu sebenarnya milik Indonesia. Asli BUMN Indonesia. Namun sahamnya banyak dijual ke negara asing karena kita dulunya memiliki utang gitu kan, sehingga dijual. Kalau dulu itu Indosat dia bukan punya sih, tapi saham terbesar dipegang oleh Singapura.
Sekarang Indosat itu sendiri, ya kan, itu saham terbesarnya dipegang oleh Qatar. Makanya nama Indosat itu adalah Uridu. Uridu itu adalah itu diambil dari bahasa Arab, artinya aku mencintai gitu. Itu sih kurang lebih saya mengetahui dari orang-orang tertentu. Nah, sebenarnya PT Indosat ini kan kalau dia BUMN, apa namanya ya? Dia ini kan pelayanan publik ya, dan juga bagian telekomunikasi. Sebenarnya di Indosat ini tadi, karena dia BUMN sebelumnya, banyak data-data negara kita yang tersimpan di PT Indosat ini. Karena kan dia BUMN, pelayanan publik bagian telekomunikasi gitu ya. Nah, namun karena sudah sahamnya dipegang oleh beberapa negara, dari Singapura hingga ke Qatar gitu, sehingga rahasia-rahasia negara kita gitu kan, itu bisa saja bocor, terbobol, dan lain-lain. Nah, itu salah satu kekurangan daripada BUMS pada umumnya. Ya, kita lanjut kepada BUMS yang dia multinasional. Ya, salah satu contohnya adalah Unilever. PT Unilever Tbk gitu ya. Tbk atau enggak ya? BPT Tbk lagi. Perseroan terbatas Tbk itu terbuka ya. Nah, nanti saya cek tahu lagi dari nama perusahaan tersebut. PT Unilever ini dia asli perusahaan dari Inggris. Nah, namun dia bersifat multinasional. Kenapa multinasional, Miss? Maksud daripada multinasional itu apa? Multinasional itu maksudnya adalah perusahaan asing yang bernaung ke negara-negara berkembang ya khususnya, yang mungkin memiliki daya minat membeli yang tinggi gitu kan. Nah, namun perusahaan tersebut mengikuti budaya dan kondisi di negara yang dia duduki gitu kan. PT Unilever ini tadi kan salah satu contohnya. Inggris kan dia Inggris itu perusahaan terbesar Unilever yang di dunia. Dia Unilever itu kalau nggak salah dari Inggris, dan setiap produknya yang dipasok ke setiap negara itu beda-beda. Walaupun mereknya sama, namun bisa saja kualitasnya, komposisinya dikurang-kurangi gitu. Nah, contohnya seperti es krim Walls. Es krim Walls Indonesia sama es krim Walls Inggris itu berbeda atau sama? Berbeda gitu kan. Karena tadi perusahaan multinasional ini mengikuti kebudayaan dari negara tersebut gitu kan, sehingga bisa saja komposisi es krim Walls yang ada di Indonesia dan es krim Walls yang berada di Inggris itu beda, karena kan di Indonesia ini mayoritas Islam ya, sehingga tidak menggunakan bahan-bahan yang tidak halal dan tidak thayyib gitu kan. Nah, agar pasarnya juga berkembang luas gitu. Kan kalau misalnya kita tahu dia tidak halal, mana mau kita beli kan? Nah, begitulah perusahaan multinasional. Dan juga pernah saya temuin Rexona juga ya. Ini kan masih mengenai perusahaan multinasional. Rexona seperti itu juga. Kualitas Rexona Indonesia sama kualitas Rexona Thailand itu juga berbeda. Pernah suatu ketika saya itu di pasarnya sebenarnya pasar Indonesia, tapi banyak barang-barang impor gitu. Nah, sudah karena banyak-banyak barang impor, dan rasa saya nggak tahu ya itu ilegal atau legal gitu kan. Nah, ada barang-barang asing gitu, harganya lebih murah dibandingkan barang-barang yang ada di Indonesia. Namun kekurangannya ternyata ketika kita lihat kembali gitu kan, ada beberapa komposisi yang dia tidak bisa diterima sama orang Indonesia. Misalnya ada zat-zat yang tidak halal gitu kan, yang tidak sesuai dengan kulit orang Indonesia, tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia gitu.
Makanya hati-hati juga ya ketika kita membeli barang gitu kan. Jangan hanya sembarang membeli barang luar negeri saja. Kita lihat juga kualitasnya standar nasional dari pula perusahaan multinasional. Perusahaan asing namun dia masuk ke negara-negara berkembang khususnya gitu kan dengan mengikuti struktur dan budaya yang dia duduki gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah perusahaan asing. Dia pure, dia asli perusahaan asing yang bermukim di Indonesia. Nah, yang bermukim di Indonesia, salah satunya apa, Miss? Salah satunya adalah PT Freeport McMoran. PT Freeport McMoran. Perusahaan ini adalah perusahaan yang dia mengolah tambang emas. Berasal dari Amerika Serikat, gitu kan. Nah, sebenarnya dia itu mengolah sumber daya alam Indonesia. Sumber daya alamnya dari Indonesia, tapi teknologinya teknologi mereka, dan karena mereka paling besar modalnya di modal mereka, sehingga mereka bisa menduduki negara kita dengan mengklaim nama asing langsung, tidak mendaftarkan diri sebagai perusahaan multinasional ataupun menduduki perusahaan nasional gitu ya. Tidak, mereka mengambil nama asli mereka sendiri gitu kan, mengolahnya gitu. Gimana Miss kok bisa? Ya melalui beberapa perjanjian antara negara Indonesia dengan negara Amerika gitu. Nah, tetap ya ada kelebihan dan ada kekurangannya. Ingat tadi BUMS itu sebagai pelayanan publik, pelayanan masyarakat. Ketika diserahkan perusahaan itu menjadi BUMS, maka diolah oleh swasta, oleh pribadi. Sehingga suka-sukanya aja kan. Nah, apalagi pihak asing yang mengolahnya gitu. Pihak barat yang mengolah mengolah sumber daya alam kita gitu. Makanya wajar sekarang itu kalau misalnya kita lihat sumber daya alam kita yang di Papua, salah satunya adalah emas ya. Emas itu dulunya seperti gunung emas. Namun karena dikelola oleh asing yang mereka tidak mengetahui standar nasional Indonesia, tidak mengetahui ekologi dan tidak mengetahui keberadaan struktur tanah Indonesia, istilahnya gitu kan. Ya yang awalnya seperti gunung sekarang mengkerucut sumber daya alam kita. Kayak gasing gitu, semakin membawa. Makanya bisa saja sumber daya alam kita itu habis dibuat mereka, dan wajar saja ketika sumber daya alam kita itu tidak dikelola dengan baik, minimal yang terjadi adalah bencana alam. Bencana alam akibat kerakusan manusia. Itu benar ya, nggak bohong. Memang janji Allah itu benar, ketika kita rakus, ada adalah bencana gitu kan. Itulah salah satunya kenapa Indonesia sekarang terjadi banyak bencana, karena kalau misalnya secara faktanya, in the fact gitu kan, banyak banyak sumber daya alam kita yang tidak dikelola dengan baik, tidak dikelola dengan bijak. Siapa sih yang bisa mengelola sumber daya alam kita dengan bijak? Ya kita sendiri gitu, karena kita yang telah mengetahui kondisi sumber daya alam kita. Kalau orang lain, kalau pihak lain yang mengolah, ya mereka hanya sesuka mereka, apalagi sudah mendapatkan persetujuan gitu. Bisa dimengerti ya. Nah, nanti BUMS ini tadi gitu kan juga memang berkontribusi terhadap negara kita. Namun tidak sebanyak BUMN, yang mana BUMN ini sendiri dia merupakan pelayanan publik kan, mengolah sendiri sumber daya alamnya, sumber daya manusianya gitu kan. Nah, kalau misalnya BUMS gitu,
bentuk pengembalian mereka terhadap negara ini adalah berupa pajak. Beda kalau misalnya BUMN yang mana semuanya dikelola oleh negara, langsung balik uangnya ke negara ketika mendapatkan keuntungan. Nah, kurang lebih seperti itu saja mengenai BUMS. Semoga bisa dipahami dan dimengerti dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya mohon maaf ketika saya mengatakan yang kurang dipahami dan kurang dimengerti. Jika ada pertanyaan, boleh langsung di Google Class. Nanti setelah ini, saya akan menayangkannya ke YouTube dan juga kalian bisa berkomentar di Google Class saja. Tidak usah di YouTube gitu. Karena ada beberapa kan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.